Shalom, puji nama Tuhan ya. Ibu-ibu atau kaum wanita, kita boleh kembali ibadah kaum wanita online. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Mari kita mau berdoa dulu. Kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kembali kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami boleh kembali ibadah wanita. Mari Tuhan pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat pujian Yesus kemuliaan. Segala puji syukur kita naikkan hanya kepada Tuhan yang layak kita sembah dan kita sanjung. Mari kita akan pujian kembali dalam puji syukur hanya Tuhan.
Tuhan. Karena kita bersyukur, Tuhan itu sangat baik bagi kita. Sebentar kita akan mendengarkan kembali bagian dari firman Tuhan. Mari kita mau angkat pujian Hatiku Percaya. Puji-pujian yang telah kami naikkan, biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita sangat Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Tuhan kuduskan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Shalom Ibu-Ibu, siang hari ini kita mau belajar kembali firman Tuhan yang diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Firman Tuhan katakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Seringkali di dalam kehidupan kita sering mudah marah, sering mengeluh kalau apa yang kita harapkan, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau dengan yang kita impikan. Kita merasa kok gagal di dalam mencapai tujuan kita. Padahal sebenarnya Tuhan sudah merencanakan sesuatu hal yang indah di balik semua itu ya. Kenapa sih? Kok gimana caranya kita bisa
mengatakan atau mendapatkan seperti yang firman Tuhan katakan, indah pada waktunya, yang mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Yang pertama, kita mau diproses Tuhan, mau belajar diproses oleh Tuhan. Contohnya seperti siapa? Contohnya Abraham. Kita lihat bagaimana begitu proses yang dialami oleh Abraham untuk mendapatkan Ishak. Berapa banyak yang dia harus lakukan, yang berapa banyak waktu yang dia lewati untuk mendapatkan Ishak. Begitu juga dengan Yusuf. Saat dia di firman Tuhan, dia mendapat mimpi untuk menjadi raja. Semua orang, keluarganya bahkan mengolok-olok dia, mengejek dia. Karena apa? Dia dianggap sebagai pemimpi. Tapi Yusuf tidak melalui semua itu dengan yang mudah, dapat segala sesuatunya, seperti dia mau jadi raja itu seperti sulap ya, langsung terjadi gitu. Bukan seperti itu ya, tapi Yusuf mengalami banyak proses ya. Dia dijadikan budak di rumah Potifar, dijual, dijadikan budak di rumah Potifar, akhirnya masuk ke penjara, dan baru diproses Tuhan menjadi raja penguasa di negeri Mesir. Nah, begitu juga dengan kita. Mungkin apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita itu tidak langsung terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita mau belajar di proses Tuhan. Ya, mungkin ada banyak hal-hal yang menyakitkan, mungkin banyak sikap atau karakter kita yang diproses, karena mungkin kita yang tadinya mudah marah, kita tidak dapat menguasai emosi kita. Dengan kita mau belajar di proses Tuhan, kita semakin hari semakin mulai sabar. Terus kita yang tadinya sombong atau kita tinggi hati, kita mau belajar juga di proses Tuhan. Apapun itu sifat atau karakter kita yang tidak baik atau tidak memuliakan Tuhan, ya mungkin Tuhan kikis sedikit-sedikit supaya bisa menjadi berkat buat bagi orangnya. Seperti di dalam Ibrani 6 ayat 15 dikatakan, Ibrani 6 ayat 15 dikatakan, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ya, kalau kita mau seperti Abraham, Yusuf, Daud yang mendapatkan apa yang mereka impikan, apa yang mereka harapkan, sesuai juga dengan rencana Tuhan, kita mau belajar diprosesnya oleh Tuhan. Yang kedua, kita juga mau bersabar dalam menantikan janji Tuhan. Begitu, coba kita lihat saat Abraham dijanjikan Tuhan akan memperoleh seorang anak, berapa lama yang waktu yang diperlukan oleh Abraham untuk mendapatkannya? Cukup lama. Kalau kita lihat kurang lebih itu 25 tahun. Di dalam Ibrani tadi katakan, karena sebab Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi kita juga harus mau belajar bersabar. Waktunya kita itu gak sama dengan waktunya Tuhan ya. Ya, kita mau lihat di dalam Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi firman kita mau belajar sabar dalam segala hal. Firman Tuhan kata, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Kesabaran ada orang kali katakan kesabaran saya ada batasnya, tapi
kita sebagai anak Tuhan mau belajar seperti Tuhan yang mau mengampuni kita, yang bersabar dengan sikap tingkah laku kita yang seringkali tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, selain kita mau diproses oleh Tuhan, kita juga mau bersabar dalam menantikan janji Tuhan, kita juga mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, ya. Sebab firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Jadi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, terus kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak, Tuhan akan melakukan, memberikan jalan keluar. Mungkin saat kita dalam masalah, Tuhan memberikan jalan keluar. Saat kita di dalam kesesakan, Tuhan memberikan kita kelegaan. Saat kita mendapati jalan buntu, Tuhan memberikan jalan keluar. Ya, seperti kalau kita berharap sama manusia, mungkin kita pikir, Tuhan Tuhan kok kayaknya lambat jawab doa kita gitu kan, atau kita rasanya kalau kita nggak mengungkapkan isi hati kita sama orang atau sahabat atau keluarga atau siapapun itu, rasanya hati kita itu sesak gitu ya, tapi saat kita seringkali orang kalau mereka menghadapi masalah, persoalan, saat mereka bercerita, curhat sama baik itu sahabat, baik itu teman atau keluarga atau siapapun itu, mereka merasakan kelegaan. Jadi seringkali kita sebagai manusia memang sering lebih curhat ya sama teman atau keluarga atau orang tua siapapun itu supaya mendapatkan kelegaan. Tapi kita boleh meluapkan emosi kita, curhat sama teman, keluarga, orang tua atau siapapun itu, tapi kita juga harus lihat siapa yang kita ajak curhat itu, apakah orang itu bisa memegang atau memberikan kita nasihat yang baik atau memegang rahasia kita. Jangan sampai kita curhat sama orang itu, ternyata orang itu yang membocorkan rahasia kita atau kejelekan kita atau keburukan kita. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita datang sama Tuhan, curhat sama Tuhan melalui mana curhat sama Tuhan, emangnya teman gitu kan. Kadang-kadang orang bilang gitu, ya kita curhat sama Tuhan melalui doa, keluarkan isi hati kita kepada Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan Tuhan, bukan hanya kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan tepat pada waktunya, indah pada waktunya, tapi firman Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita mau lihat di dalam Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan di ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi lebih baik kita mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan manusia yang kadang-kala membuat kita kecewa, sakit hati atau putus asa. Tapi saat kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan dikecewakan, kita tidak akan mengalami kekecewaan, kita tidak akan mengalami sakit hati.
karena firman Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan pasti akan digenapi, tapi waktunya itu tidak seperti yang kita inginkan. Karena firman Tuhan di dalam Khotbah 3 ayat 1 itu dikatakan, Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Jadi ayat 2 mengatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk cabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombat, dan ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Jadi segala sesuatu ada waktunya yang Tuhan sudah tetapkan, asalkan kita mau diproses Tuhan, mau bersabar menantikan janji-janji Tuhan, karena setiap janji Tuhan pasti ya dan amin dan akan digenapi. Lalu kita juga menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, segala sesuatu yang kita alami, hidup kita akan menjadi indah pada waktunya. Amin. Saudara, kita arahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Ulanglah saudaraku dengan berkat Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.